Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 5, yaitu usaha dan energi. Nah, sebelum itu kalian boleh mempersiapkan buku-bukunya dan juga mencatat apa yang sudah saya jelaskan. Sebelum itu, mari kita simak video berikut. Coba perhatikan lingkungan di sekitar kita. Kita bisa berjalan, berlari, mobil bisa bergerak. Semua itu karena ada besaran yang ada di dalamnya, yaitu energi. Apa itu energi? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang usaha dan energi. Usaha dan energi. Usaha didefinisikan sebagai perkalian antara besar gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahan yang terjadi akibat gaya tersebut. Manakah yang menghasilkan usaha? Mendorong mobil atau mendorong tembok? Mendorong mobil, orang mendorong mobil hingga mobil berpindah sehingga orang tersebut dikatakan melakukan usaha. Sedangkan mendorong tembok, orang mendorong tembok sekuat tenaga, tembok tidak bergeser sedikit pun. Maka orang yang mendorong tembok, usahanya adalah nol karena tidak terjadi perpindahan. Syarat terjadinya usaha ialah 1. Adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. 2. Adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Maka kita dapat merumuskannya menjadi W sama dengan F kali S, dan keterangan W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, dan S yaitu perpindahan. Ya, jadi ini merupakan animasi tentang usaha di mana atau bagaimana usaha yang dibutuhkan pada benda ini akan sampai pada S atau jarak tertentu. Ya, kita bisa lihat usaha ini akan membutuhkan yang namanya gaya. Usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan kemudian ada yang namanya perpindahan, atau bisa kita lihat di situ dengan S, maka kita bisa rumuskan yaitu W sama dengan F kali S. Tapi untuk materi usaha ini W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dan S perpindahan, tapi memiliki syarat. Nah, syaratnya yaitu F ini harus sejajar dengan S. Maksudnya gimana? F ini kan gaya, sedangkan benda ini kita gambarkan gaya Newtonnya. Dan sedangkan ini yaitu berat. Nah, ada gaya normalnya juga. Nah, ada juga gaya ini beratnya atau M kali G. Gaya normal dan gaya berat ini kita tidak pakai. Jadi yang kita pakai hanyalah F-nya saja. Kenapa F? F yang ini karena tadi untuk mencari usaha, yaitu syaratnya F yang digunakan F yang sejajar dengan S. Artinya, misalnya lantainya kasar dan ada gaya gesek ke kiri, berarti F yang digunakan adalah 2. F yang satu ini dan F gesek jika lantainya kasar. Kita lihat pada gambar anak kecil yang menarik mainan dengan sudut tertentu. Gambar di samping merupakan contoh dari usaha yang ditarik gaya dengan sudut tertentu. Maka kita bisa rumuskan dengan W sama dengan F cos theta dikali S. Dengan keterangan yaitu W usaha dan F yaitu gaya, sedangkan theta yaitu sudut antara gaya dengan bidang datar, S yaitu perpindahan. When force is applied on an object, resulting in the movement of that object,
work is said to be done. Work can be calculated using the formula work done is equal to force into. Baiklah, kita sampai ke contoh soal. Sebuah balok ditarik dengan gaya 50 Newton membentuk sudut 60 derajat dengan bidang horizontal seperti pada gambar di bawah, dan diketahui perpindahannya yaitu 5 meter. Maka diketahui, kita tulis yaitu F sama dengan 50 Newton, datanya 60 derajat, serta perpindahan atau jaraknya yaitu 5 meter. Yang ditanya ialah usaha. Maka kita bisa lihat yaitu rumusnya W sama dengan F cos theta kali S. Kita masukkan 50 dikali cos 60 derajat dikali 5, 50 dikali setengah karena cos 60 derajat yaitu setengah dikali 5, jadi hasilnya 125 Joule. Seperti pada animasi di sebelah yaitu bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyehatkan. Pedal sepeda yang dikayu memerlukan energi. Nah, apa itu energi? Energi yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Pengertian dari energi potensial yaitu energi yang dimiliki benda karena memiliki kedudukan atau ketinggian dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Begitu pula pengertian energi kinetik yaitu energi yang dimiliki benda yang bergerak. Rumusnya yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Dengan rumus yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Maka, pada energi mekanik berlaku hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari suatu energi ke energi yang lain. Daya merupakan usaha yang dilakukan oleh kerja persatuan waktu atau kecepatan untuk melakukan suatu usaha. Dan rumusnya yaitu P sama dengan W per T sama dengan F kali V. Dengan keterangan P yaitu daya dengan satuan Joule, T yaitu waktu dengan satuan sekon, dan V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Mungkin hanya itu saja yang saya akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Lebih dan sekurangnya saya persilakan untuk kalian membuat soal masing-masing yaitu usaha, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, serta daya, dan juga pembahasannya. Baiklah, saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.